Halo, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara, anggota jemaat yang dikasih Tuhan, adik-adik, anak-anak, opa oma, dimanapun saudara berada. Selamat berjumpa kembali pada sore hari ini bersama dengan saya Pendeta Judis. Saya senang bisa menyapa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara melalui tayangan kebaktian rumah tangga pada sore hari ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudara, adik-adik, opa oma semua dalam keadaan sehat, tetap sukacita, dan meskipun sedang dalam keadaan sakit, semoga cepat sembuh. Tidak dalam keadaan baik itu juga tidak apa-apa. Yang penting kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan memulai kebaktian kita. Terlebih dahulu saya mau mengajak kita untuk memuji Tuhan, bernyanyi bersama-sama dari Kidung Kabungahan nomor 25, Hate Teu Weleheran. Puji Tuhan, kita sudah bernyanyi bersama. Bapak Ibu Saudara-saudara, kini kita akan berdoa, menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang teramat sangat baik, sore hari ini kami kembali datang kepadamu dengan penuh ungkapan syukur, dengan penuh rasa sukacita, meskipun dalam berbagai macam keadaan, baik suka maupun duka, senang atau sulit, kami tetap bisa disapa oleh Tuhan, dipelihara dan terus dijaga oleh Tuhan. Sore hari ini kami kembali bersama-sama berhimpun dari tempat kami masing-masing untuk mengikuti kebaktian rumah tangga. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dengan penuh sukacita, dengan penuh kesungguhan, karena dilandasi dengan kerinduan kami berjumpa dengan Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Sang Gembala yang baik. Amin. Bapak Ibu Saudara, kembali kita bernyanyi dari Kidung Kabungahan 40, Sok Sanaos Abdi Ngartos. Mari kita bernyanyi. Sok sanaos abdi ngartos, rupi basa nangin tuna ganya abang Gusti mongga mana mugi sim abdi di pulang mikanya asik ka Gusti sareng hadep ka
Opa Oma, Bapak Ibu, Saudara-saudara, adik-adik dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Dan sekarang saya mau mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita, dan yang menjadi pembacaan Alkitab dan juga perenungan kita pada sore hari ini diambil dari surat 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 18 sampai ayat ke-25. 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai ayat ke-25. Bapak Ibu Saudara-saudara bisa mempersiapkannya, dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, terlebih dahulu kita berdoa memohon bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya, Allah Sang Firman yang terus menuntun kami menjalani kehidupan kami sehari-hari yang dipenuhi dengan berbagai macam persoalan dan pergumulan. Tidak henti-hentinya Engkau hadir terus-menerus untuk menemani kami menjalani segala aktivitas dan juga menemani kami dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan lika-liku. Pada saat ini kami ingin kembali merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan yang kiranya kami imani juga dapat menjadi pedoman dan pegangan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Kami mohon Tuhan memberikan hikmat kepada kami supaya firman Tuhan ini bisa kami pahami dan hayati secara benar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita baca bersama-sama 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25. Saya akan membacakan untuk kita semua, dan Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya di rumah. Dengan judul perikop penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab itu, untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan ini dan bisa melakukannya, memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari Minggu kemarin dalam kebaktian Minggu kita merenungkan sebuah firman Tuhan yang menyinggung soal gambaran atau perumpamaan relasi antara gembala dan domba. Kita merenungkan bahwa Tuhan Yesus menjadi gembala yang agung, gembala yang baik untuk kita umat manusia sebagai domba-domba kepunyaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini dalam perenungan firman Tuhan kita, perikop 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25 ini nampaknya melengkapi konsep Allah sebagai seorang gembala. Di akhir perikop yang tadi kita baca di ayat ke-25 disinggung kembali perihal relasi domba dan gembala. Nah, dalam surat Petrus ini saudara-saudara, kita bisa menemukan bahwa Tuhan Allah kita sebagai gembala itu diwujudkan dalam sosok Tuhan Yesus yang melindungi umatnya, bahkan rela mati demi kebaikan dan juga demi kehidupan umatnya, demi keselamatan kita semua. Dan Kristus menjadi teladan
di dalam menyikapi serta menghadapi penderitaan yang ada. Dikatakan tadi bahwa ketika ia dicaci maki, ia tidak membalasnya dengan caci maki. Ketika Tuhan Yesus disiksa dan menderita, dia tidak mengancam orang yang menyiksanya, tidak membalasnya. Bahkan saudara-saudara, kita juga mengetahui dalam banyak situasi Tuhan Yesus justru seringkali mendoakan mereka yang membencinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, aspek kerelaan Tuhan Yesus menjalankan atau menjalani, menghadapi berbagai macam penolakan dan penderitaan itu bisa kita pahami sebagai aspek pengorbanan yang Tuhan Yesus tunjukkan untuk kehidupan kita umat manusia. Nah, apa yang ditulis dalam surat Petrus yang menjadi perenungan kita hari ini memperlihatkan betapa pengorbanan dan penderitaan itu ternyata adalah sebuah konsekuensi yang logis ketika kita sedang memperjuangkan sebuah kebaikan dan kehidupan. Tuhan Yesus memperjuangkan kehidupan manusia dan ia berkorban, rela menderita. Dan itu juga yang menjadi konsekuensi logis bagi kita umatnya ketika kita terus memperjuangkan kehidupan dan kebaikan. Ayat ke-20 saudara-saudara mengatakan, jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia. Nah saudara-saudara, ketika sesuatu yang bertujuan untuk kebaikan, kehidupan, dan memang untuk kebaikan banyak orang, tentu itu membutuhkan sebuah pengorbanan. Untuk sebuah tujuan baik tentu dibutuhkan sebuah pengorbanan. Nah, saudara, saya kembali juga mengingat kisah tentang jemaat mula-mula, komunitas jemaat mula-mula yang diceritakan dalam kitab Kisah Para Rasul. Dan mungkin saudara-saudara juga ingat ketika jemaat Tuhan pada saat itu selain mereka bertekun dalam doa, selain mereka bertekun dalam pengajaran, persekutuan, dan doa, jemaat Tuhan pada saat itu dengan rela hati mereka mau berbagi, mereka mau berkorban bahkan untuk menjual harta milik mereka untuk kepentingan orang lain, untuk bisa mencukupkan kebutuhan orang-orang lain, saudara-saudara mereka. Dan mereka menunjukkan dengan sungguh-sungguh aspek pengorbanan itu, meskipun mereka juga mengalami penderitaan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, apa yang mereka lakukan itu, gaya hidup berbagi mereka itu adalah sebuah sikap yang menunjukkan keteladanan mereka terhadap Sang Gembala yang baik, menunjukkan keteladanan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, mereka mewujudkan iman mereka secara nyata dengan konkret melalui semangat berbagi, melalui semangat untuk mau berkorban, rela menderita. Dan seperti 1 Petrus 2 yang kita baca tadi, ini menjadi sebuah kasih karunia kepada Allah. Dan ini mau kita kemudian refleksikan Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika jemaat mula-mula pada saat itu punya semangat berbagi, punya semangat kepedulian yang tinggi sebagai bentuk mereka meneladani Tuhan Yesus Sang Gembala yang baik. Nah saudara-saudara, kita juga melihat bahwa iman seperti itu dilandasi, sekali lagi dilandasi karena Tuhan Yesus memberikan teladan. Dan di 1 Petrus 2 ayat 21 dikatakan begini saudara-saudara, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Saya ulangi saudara-saudara, dikatakan bahwa Tuhan Yesus meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, teladan dan jejak itu yang sudah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, itu yang dilanjutkan oleh jemaat mula-mula pada saat itu. Nah saudara-saudara, saat ini Tuhan Yesus hendak menyapa kita di dalam sapaannya kepada kita melalui perenungan firman Tuhan sore hari ini. Kita diajak, kita dipanggil juga untuk mengikuti jejak yang Tuhan Yesus telah tunjukkan.
Kita diajak dan dipanggil untuk juga bisa meneladani teladan yang sudah Tuhan Yesus berikan, untuk memiliki semangat berbagi, untuk memiliki semangat berkorban, peduli pada orang lain, turut berbela rasa terhadap penderitaan orang lain. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, opa oma, adik-adik, teman-teman, sekarang mari kita teruskan jejak-jejak pengorbanan Tuhan Yesus itu. Mari kita teruskan teladan-teladan itu di dalam kehidupan kita. Meskipun apa yang kita lakukan bisa saja dicibir oleh orang lain, maka tetaplah berkarya. Meskipun pelayanan yang kita anggap penting ini dan kita lakukan itu seringkali tidak dihargai, tapi tetaplah melayani Tuhan. Meskipun keberadaan kita seringkali disepelekan, meskipun seringkali kita dipandang sebelah mata, tetaplah berbuat baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap hal yang kita lakukan demi kebaikan, demi kehidupan, tentu ada pengorbanan. Seringkali kita harus berkorban perasaan, seringkali kita harus berkorban materi, seringkali kita harus berkorban waktu, tenaga, pikiran, dan lain-lain. Seringkali juga orang memandang sebelah mata apa yang kita kerjakan. Tetapi selama perbuatan baik itu untuk kehidupan dan kebaikan banyak orang, pengorbanan kita tidaklah sia-sia. Itu merupakan kasih karunia pada Allah. Mari Bapak, Ibu, saudara, karena yang kita kejar bukanlah pengakuan orang lain, yang kita kejar bukanlah penghargaan dari orang lain, tetapi kasih karunia dari Allah. Maka biarlah kita bisa terus menjalani kehidupan kita dengan penuh keyakinan, terus berbuat baik meskipun orang tidak melihat perbuatan baik kita. Dan semoga Tuhan Sang Gembala yang baik itu terus menguatkan kita dan juga menolong kita, menolong Bapak, Ibu, saudara-saudara, menolong opa-opa, menolong adik-adik dan teman-teman semua di dalam meneladani Kristus yang hidup untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada sore hari ini kami kembali merenungkan firman Tuhan yang mengingatkan kami betapa penderitaan itu tidak akan lepas dari kehidupan kami, dan segala kebaikan dan perbuatan baik yang kami lakukan bisa berpotensi untuk membuat kami masuk dalam penderitaan, mengalami berbagai macam penderitaan. Tapi itulah yang Tuhan Yesus telah kerjakan sebelumnya. Engkau rela menderita dan berkorban bagi kehidupan umat manusia. Dan teladan itu sudah dikerjakan oleh jemaat mula-mula. Dan kami sebagai jemaat Tuhan di masa kini ingin juga meneladani teladan Kristus itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami ingin meneladani bagaimana iman kami harus tetap bertumbuh di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, meskipun kehidupan kami juga dipenuhi dengan berbagai macam penderitaan. Dan mampukan kami Tuhan untuk terus juga bisa berbuat yang baik untuk kehidupan kami bersama. Tetap memiliki semangat untuk berbagi, rela berkorban, dan keteguhan iman di dalam menjalani penderitaan, menjalani kesukaran hidup, menjalani berbagai macam tantangan dengan berpengharapan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik. Terima kasih atas firman ini Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi kehidupan kami sehari-hari. Ketika kami sudah lebih kurang 1 bulan lebih kami harus menjalani kehidupan yang berbeda. Peribadahan kami lakukan di rumah, pekerjaan banyak kami kerjakan di rumah, pendidikan, sekolah juga dikerjakan di rumah. Tuhan, kuatkanlah kami untuk bisa tetap teguh dan tetap bersemangat untuk menjalani kehidupan yang saat ini sedang berbeda. Namun biarlah juga cinta kasih Tuhan tetap sama, tetap tinggal diam di dalam hati dan pikiran kami. Damai sejahtera Tuhan biarlah tetap menguatkan kami, sehingga di dalam berbagai macam pencobaan kami tetap bisa bersukacita dan bersyukur, karena Tuhan tidak sedetik pun meninggalkan kami.
Kami berdoa bagi mereka yang saat ini sedang sakit. Kami memohon kiranya Tuhan tetap menguatkan mereka. Bagi mereka yang saat ini memiliki kesulitan-kesulitan hidup, stres, depresi karena dampak dari wabah virus COVID-19 ini, Tuhan, kami ingin mendoakan mereka, biarlah mereka tetap memiliki kesediaan untuk membuka hati mereka kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan juga memberikan ketenangan hati kepada mereka, ketenangan pikiran, supaya segala persoalan yang ada ini dapat digumuli dan diselesaikan dengan kepala dingin, dengan mengandalkan Tuhan sebagai penolong kami yang agung. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang juga terus harus menjalani proses belajar mengajar mereka di bangku sekolah maupun di bangku perguruan tinggi. Kiranya Tuhan juga menolong mereka sehingga proses belajar mereka tidak terganggu meskipun situasi yang berbeda. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang sudah dinyatakan lulus dari sekolah menengah atas. Kiranya Tuhan menyertai langkah-langkah mereka selanjutnya, perjalanan studi mereka demi menggapai cita-cita mereka. Kiranya Tuhan menolong, dan Tuhan tolong juga para orang tua yang terus berusaha untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan anak-anak mereka. Tuhan, kami mau berdoa juga bagi kehidupan gereja Tuhan, Gereja Kristen Pasundan secara sinodal yang terus juga bersiap diri untuk melakukan langkah-langkah yang lebih baik untuk menyikapi keadaan yang sulit ini. Kami berdoa untuk majelis sinode, kami berdoa untuk komisi-komisi sinode, badan-badan pelayanan, dan juga kami berdoa untuk para pendeta yang terus Tuhan pakai untuk melayani di berbagai tempat dengan berbagai situasi yang berbeda-beda. Kami berdoa untuk setiap majelis jemaat yang juga Tuhan tempatkan di tiap-tiap jemaat. Biarlah mereka juga tetap Tuhan berikan kesehatan dan Tuhan berikan hikmat untuk tetap bisa bergandengan tangan melayani bersama dengan situasi yang sulit ini. Tuhan, berikan kami semua hikmat untuk bersatu padu, bisa mensinergikan segala talenta dan juga kemampuan yang kami miliki untuk menyikapi berbagai tantangan yang ada di depan mata kami. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk upaya-upaya yang terus dilakukan dalam penanggulangan wabah virus COVID-19, baik yang kami lakukan juga sebagai masyarakat, sebagai warga negara, ketika kami mulai hari ini harus menjalani masa-masa pembatasan sosial berskala besar di tingkat Kota Sukabumi dan bahkan di tingkat provinsi. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa tetap dengan arif dan bijaksana memanfaatkan momen ini untuk turut serta dalam penanggulangan dan usaha-usaha untuk mengurangi penyebaran virus yang membahayakan ini. Kami juga akan terus berjalan sebagai gereja untuk menyatakan kehadiran kami, untuk membantu orang-orang yang terdampak secara signifikan melalui program atau melalui gerakan GKP Sukabumi Peduli COVID-19. Kami bersyukur ada banyak tangan-tangan yang Tuhan hadirkan untuk bisa bersatu padu, mengulurkan bantuan mereka, memberikan persembahan mereka untuk mendukung gerakan ini, untuk kebaikan banyak orang. Kiranya kami bisa mengelolanya dengan baik, sehingga saudara-saudara kami, orang-orang yang terdampak itu bisa merasakan kehadiran Tuhan melalui kehadiran gereja Tuhan. Dan biarlah gerakan ini bisa kami teruskan sampai pandemi ini berakhir. Kiranya apa yang kami lakukan ini meskipun tidak seberapa, tapi dapat menjadi bentuk cinta kasih Tuhan kepada kami jemaat Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan seluruh pergumulan yang kami miliki di dalam kehidupan keluarga kami. Kami serahkan segala harapan-harapan kami. Kami berdoa biarlah wabah ini segera berlalu sehingga kami bisa melanjutkan aktivitas dan kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan.
Doa syafaat kami yang ingin kami serahkan, kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Gembala yang baik. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan memuji Tuhan, bernyanyi bersama-sama dari Kidung Kabungahan nomor 39, Sim Abdi Hayang Pisan. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Sim abdi hayang pisan cara Yesus Gusti mulangkung karunyaan sarta sare budi abdi tajan sarua rela pasok salah Gusti mugi nulungan maparin berkah. Sim abdi hayang pisan cara Yesus Gusti nu ageng kaasihan jeung mutu suci abdi tajan sarua rela pasok salah Gusti mugi nulungan maparin berkah. Bapak Ibu Saudara, Opa Oma, adik-adik dan teman-teman dimanapun Anda berada, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada sore hari ini. Dan semoga kita bisa berjumpa di dalam kebaktian berikutnya dengan tetap dalam keadaan sukacita. Kini mari kita mengakhiri kebaktian kita dan menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah Sang Cinta, Yesus Kristus Sang Damai, Roh Kudus Sang Pemberi Kekuatan, memberkati serta menguatkanmu dan membarui kehidupanmu setiap hari. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal kiranya menyertaimu dalam kebenaran dan kasih, kini dan selama-lamanya. Amin. Kebaktian kita sudah selesai. Selamat melanjutkan aktivitas saudara dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.